Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktaviani Eka Natasha Ramandani. Nah, di sini saya akan membuat presentasi tentang esai yang telah saya buat untuk mata kuliah Pendidikan Pancasila dengan judul Normalisasi Pornografi, Ancaman bagi Generasi Muda. Kita masuk ke latar belakang. Nah, latar belakang dari esai saya adalah di era digital, pornografi bukan lagi hal yang tabu. Akses terhadap konten seksual eksplisit sangat mudah dijangkau bahkan oleh anak-anak. Fenomena ini membentuk cara pandang baru terhadap seksualitas dan relasi sosial, sekaligus menimbulkan kekhawatiran tentang nilai moral generasi muda saat ini. Nah, dalam esai ini, rumusan masalah yang saya angkat adalah 1. Bagaimana pengaruh pornografi terhadap cara pandang seksualitas dan relasi antar manusia. Lalu yang kedua adalah apakah keterbukaan terhadap pornografi membawa manfaat ataupun bencana moral bagi masyarakat. Nah, kita masuk pada pembahasan esai. Apa sih pornografi itu? Pornografi adalah segala bentuk media yang menampilkan aktivitas seksual secara eksplisit dengan tujuan membangkitkan gairah. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008, pornografi mencakup gambar, video, tulisan, suara, atau bahkan gerakan yang mengandung unsur cabul dan melanggar norma kesusilaan. Lalu, studi kasus yang saya angkat adalah tentang studi paparan pertama usia anak melihat konten pornografi. Nah, menurut studi yang dilakukan oleh American Psychology Association, rata-rata usia paparan pertama adalah 13,37 tahun, bahkan ada yang sejak usia 5 tahun. Jadi, termuda itu ada di angka 5 tahun menurut APA ya, American Psychology Association. Nah, beberapa ahli juga menyatakan bahwa usia 8 atau 11 tahun itu menjadi usia rata-rata anak-anak melihat konten pornografi di internet dengan akses yang sangat mudah. Lalu, studi kasus yang sedang terjadi di Indonesia yang saya masukkan ke dalam esai adalah laporan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Blitar tahun 2023 mengatakan bahwa lebih dari 100 permohonan nikah dini akibat kehamilan di luar nikah, dan paparan pornografi meningkatkan resiko hubungan seksual pranikah yang tidak aman. Jadi, pada Mei 2023 terdapat lebih dari 100 permohonan nikah di bawah umur. Sebagian besar diajukan karena kehamilan di luar nikah. Nah, fenomena ini mencerminkan bagaimana kontrol terhadap perilaku seksual remaja semakin longgar, dan salah satunya dipicu oleh paparan konten pornografi tersebut yang tidak terfilter dan mudah diakses di internet. Nah, bisa kita lihat dampak sosial dan psikologi bagi anak muda, anak-anak yang melihat konten pornografi. 1. Persepsi keliru tentang seksualitas. 2. Normalisasi kekerasan seksual dan eksploitasi tubuh. Lalu desensitisasi atau butuh rangsangan ekstrim hingga hilangnya empati. Yang keempat adalah gangguan relasi sosial hingga prestasi akademik. Nah, jadi situasi seperti ini menjadi semakin mengkhawatirkan ketika normalisasi di media sosial. Nah, di era digital, unsur pornografi semakin tersembunyi dalam berbagai bentuk hiburan populer seperti media sosial, musik, film, bahkan iklan. Konten seksual seringkali dibungkus sebagai bagian dari ekspresi seni atau gaya hidup, sehingga batas antara seni dan eksploitasi menjadi sangat kabur. Akibatnya, audiens khususnya remaja, generasi muda terpapar konten seksual secara berulang kali dan mulai menganggapnya sebagai hal yang lumrah. Normalisasi ini memperlemah kepekaan terhadap nilai kesopanan dan etika, serta mendorong sikap permisif dalam menanggapi pornografi. Dampak sistemik ini bisa kita lihat dari seperti ini ya, menikah muda, lalu putus sekolah, hingga lingkaran kemiskinan. Nah, itu sangat-sangat banyak contoh yang sudah terjadi ya. Kedua, tidak siap secara emosional, rentannya KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, lalu perceraian.
Lalu lebih lagi anak tumbuh tanpa role model moral yang kuat. Kalau orang tuanya saja tidak bermoral dan tidak siap secara emosional, maka bagaimana dengan tumbuh kembang anaknya? Lagi, pornografi berdampak secara bukan hanya individu, jadi dia akan terus-menerus berlanjut. Nah, ini adalah dampak yang sangat buruk dari paparan pornografi ya. Nah, lalu bagaimana solusi yang bisa kita lakukan untuk mengurangi maraknya konten pornografi ini? Nah, sebagai responnya atau solusi, kita dapat melakukan yang pertama, literasi digital dan pendidikan seksual di sekolah. Jadi, pendekatan harus berfokus pada pencegahan akses dan peningkatan literasi digital yang kritis. Lalu, edukasi seks yang komprehensif dan berbasis nilai-nilai moral perlu diintegrasikan dalam kurikulum sekolah agar remaja memahami konsekuensi dari aktivitas seksual yang tidak sehat tanpa bersandar pada informasi yang keliru dari konten pornografi. Begitu juga para keluarga juga memiliki peran sentral dalam membentuk karakter dan ketahanan moral dari anak-anak mereka. Dengan membangun komunikasi yang terbuka, lalu ditambah dengan kehangatan emosional, itu akan sangat membantu para anak untuk mengurangi atau mencegah anak-anak terkena paparan konten pornografi. Selanjutnya adalah regulasi distribusi konten daring. Nah, pemerintah melakukan pendekatan dengan cara memperketat pengawasan terhadap konten-konten yang ada di media sosial, baik media sosial yang sedang populer seperti TikTok, Twitter, dan Instagram, dan lain-lain. Lalu, memperbanyak konten edukasi di media digital. Konten edukasi seperti Timothy Ronald atau Kak Jeremy Pauline. Dengan konten-konten seperti itu, dengan konten-konten yang lugas dan blak-blakan, bahkan terkadang bisa dikatakan menggunakan kata-kata yang kasar, itu justru pendekatan yang jujur dan realistis, menjadi lebih dekat dengan audiens. Jadi alih-alih terdengar menggurui, gaya bicara yang apa adanya seperti mereka itu malah membuat pesan moral lebih ngena dan diterima sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Dan seperti itu mereka tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga membangun pola pikir kritis dan kesadaran moral melalui cara yang relevan dan mudah diterima. Nah, begitu juga nilai-nilai Pancasila. Dalam menghadapi maraknya pengaruh pornografi ini, nilai-nilai Pancasila seharusnya mendasari landasan utama dalam membentuk karakter bangsa. Seperti contoh sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, ini menegaskan bahwa kita harus menolak eksploitasi dan mendorong relasi yang beradab. Lalu sila kelima yaitu keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini menekankan untuk menolak ketimpangan dan memperjuangkan pendidikan seksual yang adil. Lalu pendidikan berbasis Pancasila juga memperkuat ketahanan moral generasi bangsa. Nah, sampai ke penutup. Baiklah, keterbukaan terhadap pornografi di era digital bukan sekedar persoalan moral pribadi, melainkan ancaman sistematik yang mempengaruhi pola pikir, perilaku, dan masa depan generasi muda. Paparan konten seksual sejak dini membentuk persepsi yang keliru tentang relasi, mengikis nilai kemanusiaan, dan memperkuat siklus permisif yang diwariskan antar generasi. Lalu menjawab pertanyaan awal tadi, keterbukaan ini bukan membawa manfaat, melainkan bencana moral yang merusak tatanan sosial. Maka dibutuhkan tanggung jawab kolektif untuk membentuk budaya digital yang sehat dan mendorong generasi muda menjadi agen perubahan yang bermoral, berbudaya, dan kritis terhadap konten yang mereka konsumsi. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.